Jumpa kembali kita di Doctors FX ya. Hari ini kita akan mendengar satu rekomendasi saham ya yang menurut saya sudah banyak orang mengenal, yaitu dari sektor batubara ya, sektor pertambangan batubara, yang mana kalau kita melihat dari sisi market itu masih kemungkinan bisa sideways dan kemungkinan akan turun kembali, tapi sektor ini diprediksi karena udah harga turun membentuk 5 wave ya, 1 2 3 4 5 ya, untuk 1 2 3 4 5 kemungkinan besar akan membentuk suatu pola ABC. Oke, kembali ke sini. Nah, kita di lembar saham sektor batubara kita akan melihat satu gambaran ya. Mungkin di video saya yang sebelumnya saya sudah share. Jadi ini ada suatu sektor saham yang menurut saya bagus ya, ETMG ya, dengan proyeksi ROA, kemudian DER yang rendah, EPS yang kenaikannya sampai 178% dengan periode Desember 2022, dengan net profit margin yang lumayan baik ya. Jadi ini menjadi kunci kita untuk secara fundamental, walaupun ada beberapa saham seperti Harum, GTBO ya, kemudian ada saham lagi seperti KKGI ya. Ini KKGI ini lumayan bagus ya. Jadi ada beberapa saham yang kita rekomendasikan yang menurut saya mungkin ada potensi secara fundamental analisis ya. GTBO juga bagus, Games ya, Games lebih baik secara EPS, DER, ROA yang dibandingkan satu sektor yang sama ya. Jadi kita membahas di sini bagaimana dengan teknikalnya. Jadi ETMG secara teknikal kita grafik weekly ya, udah ada 5 gelombang impulsive wave ya. Jadi 1 2 3 4 5 dan kemudian ini diikutin oleh ABC ya. ABC. Jadi oke, nampak ada ABC dan ini sudah di Fibonacci. Jadi ini ada break ya, di sini ada CB1, di sini ada CB2 dan kemungkinan besar, dan itulah kita bisa, setelah itu kita bisa menarik ini ABC dan kita menarik Fibonacci di time frame yang di candle yang break CB1 ya. CB1 ya, saya warna hijau untuk CB2. Jadi kemudian harga sudah berada di Fibonacci 261,8 dan harga rebound dan membentuk EL6 stopper ya. Kalau di Fibo Musang EL6 stopper, jadi ada momentum turun. Jadi begitu ada momentum turun, apabila ada satu kenaikan, sini kita akan entry buy. Oke, jadi harga kita lihat yang naik itu apa. Jadi kalau dia melihat ini secara fundamentalnya, secara teknikalnya harga akan naik ya, sudah naik dan 1 2 3 4 5. Jadi ada 5 wave impulsif yang akan diikutin oleh wave ABC ya. Jadi ini adalah support yang di break ya, CB1 yang nanti kita nampak masih CB1. Nah, masih CB1
Nah ini CB1, CB2 breaknya. Jadi di time frame ini kita tarik Fibonacci nya ini CB2. Ini CB1 nya ini. Jadi secara proyeksi harga sudah melewati Fibonacci ya, sudah melewati. Jadi kita extend ini Fibonacci nya ke time frame ke seperti ini, ke candle yang close. Jadi ini adalah gap ya. Jadi ini kalau kita gambar mungkin gini, jadi ada gap. Jadi candle yang close itu kita tarik ke CB2. Nah proyeksinya akan ke 1618. Jadi daerah ini kita akan tunggu untuk buy. Oke, dimana ada imbalance zone ya. Jadi ada imbalance zone, dan nanti kan kita tunggu harga untuk koreksi seperti itu. Nah, jika kita melihat pergerakannya, ini adalah ya, jadi ini adalah triangle ya, pola triangle yang terbentuk. Dan ini nanti akan diikutin oleh impulsif wave satu. Nah proyeksinya bisa ke arah situ dan bisa kita tunggu. Nah secara apabila kita melakukan buy ya, satu dari prinsip teknikal kita akan menunggu di mana orang menjual di harga yang rendah. Jadi sangat jarang ada orang yang menjual di sangat rendah. Jadi ada beberapa keadaan di mana jika kita melihat beberapa kondisi di mana harga itu tersebut terjadi pembelian, nah seperti ini. Ini terjadi akumulasi ya, terjadi akumulasi. Jadi di situ ada suatu institutional trader ya, atau investor, atau bisa dibilang bandar yang melakukan order buy di situ. Jadi di mana para retail akan berpikir ini untuk sell, sementara dia berpikir untuk buy. Nah di situ terjadi lonjakan, namun kita melihat volumenya kecil ya, ini volumenya. Jadi volume kecil ini yang membuat terjadi akumulasi ya. Jadi kalau volumenya besar itu pada umumnya tidak terjadi akumulasi. Nah terjadi akumulasi di situ dan akan melihat kemungkinan besar harga akan kembali ke harga yang lebih tinggi lagi, atau malah kemungkinan besar dia tidak akan sampai ke situ, tapi bisa saja ke zona yang ada akumulasinya. Nah seperti ini, ada suatu yang dinamakan resisten support. Jadi ini adalah resisten, dan ini terjadi yang namanya new support. Nah kita akan nunggu juga di harga sini. Memang ini bisa patokan ke situ, tapi apabila harga turun ke daerah sini, itu mungkin saja kita akan peluang untuk ngebuy. Jadi karena apa? Karena kondisi di sini terjadi akumulasi. Akumulasi terjadi apabila ada suatu keadaan di mana terjadi break support. Gini, jadi ada support. Oh maaf,
saya hapus. Jadi ada resisten ya, bisa sekali atau 2 kali ya, terus di break dan membuat satu kenaikan. Nah, ini saya hapus supaya jangan mengganggu. Nah, saya hapus. Nah, kita akan melakukan order buy pada saat di sini. Yakni pada saat dimana para retail setelah break support, ini kan support, dan akan melakukan order sell di sini. Sell. Nah, bank atau para sekuritas yang besar ya, hedge fund, dia akan melakukan aksi buy sehingga akan naik. Jadi umumnya seperti itu. Jadi akan ada penipuan sehingga terbentuklah gelombang 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu. Ya, jadi adanya breakout seperti itu menyatakan bahwa retail akan sell, tapi disitulah terjadi akumulasi. Nah, apalagi kalau barangnya itu banyak. Jadi semakin lama situ akumulasi itu semakin banyak lah harga di situ, terus kemungkinan besar akan tertahan. Nah, jika kondisinya seperti ini, di atas sudah banyak distribusi seperti ini juga. Nah, apabila ini sebenarnya sudah menandakan proses adanya distribusi dan akumulasi ya. Jadi nah, ini ada distribusi, ada akumulasi, maaf ya. Jadi akumulasi itu terjadi di zona yang seperti saya bilang tadi, ini akumulasi. Nah, ini akumulasi. Ini akumulasi. Jadi seperti itu ya. Oke, itu saja. Jadi kita akan nunggu kemungkinan besar di sini. Jadi ini harga sudah ada satu kali akumulasi, dia masuk di 28675 ya. Sehingga harga kemungkinan besar dan harga setelah itu naik. Nah, itu terjadi akumulasi. Nah, oke. Sampai di sini teman-teman. Salam profit.